Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in ala umur dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Yang terhormat Bapak Dr. Haji Saiful Bahri, SAGMM, selaku dosen pengampu mata kuliah Arbitrase Syariah, kelas A Perbankan Syariah semester 6. Dan tak lupa juga teman-teman yang saya banggakan. Sebelumnya di sini izin memperkenalkan terlebih dahulu, karena tak kenal maka tak tahu, mari kita perkenalan terlebih dahulu. Perkenalkan, namaku Linda Ayu Selestari, mahasiswi dari salah satu perguruan tinggi keagamaan Islam negeri yang ada di Banten, yaitu UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Saat ini aku sudah menginjak semester 6 dengan mengambil jurusan perbankan syariah. Jadi, hari ini aku akan membuat video penjelasan materi untuk memenuhi tugas ujian tengah semester atau UTS dari mata kuliah Arbitrase Syariah dengan dosen pengampu Bapak Dr. Haji Saiful Bahri, SAGMM. Materi pertama tentang sengketa dan proses penyelesaian sengketa. Materi pembahasan di sini ada dua. Yang pertama pengertian sengketa dan yang kedua penyelesaian sengketa. Di bagian penyelesaian sengketa terbagi menjadi dua jalur, yaitu jalur litigasi dan jalur non-litigasi. Baik, kita akan membahas terkait pengertian sengketa terlebih dahulu. Jadi, sengketa adalah pertentangan atau konflik antara dua belah pihak atau kelompok yang pemicunya antara lain perbedaan tentang suatu kepentingan atau hak milik. Biasanya pihak yang merasa dirugikan akan melakukan suatu tindakan-tindakan untuk membalas atas kerugian yang ditimpanya. Karena sengketa ini bisa menimbulkan akibat hukum dan karena perbuatan tersebut bisa dikenal sanksi untuk salah satu di antara mereka. Yang kedua itu penyelesaian sengketa. Yang pertama itu melalui jalur litigasi. Proses penyelesaian sengketa melalui jalur litigasi atau lembaga peradilan negara, yaitu sengketa akan diperiksa secara keseluruhan oleh hakim pengadilan dalam suatu rangkaian persidangan. Penyelenggara peradilan dilaksanakan oleh sebuah mahkamah agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah mahkamah konstitusi. Pengadilan sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman mempunyai tugas pokok untuk menerima, memeriksa, dan mengadili, serta menyelesaikan setiap sengketa yang diajukan kepadanya, guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila demi terselenggaranya negara hukum Republik Indonesia. Kelebihan penyelesaian sengketa secara litigasi adalah putusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum yang bersifat final, menciptakan kepastian hukum dengan posisi para pihak menang atau kalah, atau yang disebut win and lose position, dan dapat dipaksakan pelaksanaan putusannya apabila pihak yang kalah tidak mau melaksanakan isi putusan pengadilan atau eksekusi. Putusan pengadilan mempunyai kekuatan mengikat, kekuatan pembuktian, dan juga kekuatan eksekutorial. Putusan pengadilan mempunyai tiga macam kekuatan yang merupakan keistimewaan penyelesaian sengketa secara litigasi, yakni putusan pengadilan mempunyai kekuatan mengikat, kekuatan pembuktian, dan kekuatan eksekutorial. Nah, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu ya tentang kekuatan mengikat. Jadi, kekuatan mengikat itu adalah terikatnya para pihak pada putusan hakim, baik dalam arti positif maupun negatif. Mengikat dalam arti positif, yakni apa yang telah diputus oleh hakim harus dianggap benar. Mengikat dalam arti negatif, yakni hakim tidak boleh memutus lagi perkara yang pernah diputus sebelumnya antara pihak yang sama mengenai pokok perkara yang sama. Nah, itu terkait kekuatan mengikat. Yang kedua, terkait kekuatan pembuktian. Jadi, putusan hakim mempunyai kekuatan pembuktian. Artinya,
Dengan putusan hakim itu telah diperoleh kepastian tentang sesuatu yang terkandung dalam putusan itu. Dituangkannya putusan hakim dalam bentuk tertulis yang merupakan akta otentik, tidak lain bertujuan untuk dapat digunakan sebagai alat bukti bagi para pihak yang mungkin diperlukan untuk mengajukan banding, kasasi, peninjauan kembali atau upaya hukum lainnya, dan untuk pelaksanaan putusan. Dan yang ketiga, terkait kekuatan eksekutorial. Putusan hakim mempunyai kekuatan eksekutorial, artinya bahwa suatu putusan dimaksudkan untuk menyelesaikan suatu persoalan atau perkara dan menetapkan hak atau hukumnya saja, melainkan juga realisasi pelaksanaannya atau eksekusinya secara paksa. Kekuatan mengikat saja dari suatu putusan hakim belum cukup dan tidak akan berarti apabila putusan itu tidak dapat direalisasikan atau dilaksanakan. Oleh karena itu, putusan harus ditetapkan dengan tegas, hak dan hukumnya untuk kemudian direalisasikan atau dilaksanakan. Maka putusan hakim mempunyai kekuatan eksekutorial, yaitu kekuatan untuk dilaksanakan apa yang ditetapkan dalam putusan hakim itu secara paksa oleh alat-alat negara. Selanjutnya, penyelesaian sengketa jalur non-litigasi. Penyelesaian sengketa di luar pengadilan atau non-litigasi yaitu penyelesaian sengketa melalui negosiasi, musyawarah, mediasi, arbitrasi, dan konsialisasi. Jalur non-litigasi memiliki metode. Ada 2 metode. Yang pertama, penyelesaian sengketa melalui negosiasi, dan yang kedua, penyelesaian sengketa melalui mediasi. Jadi, penyelesaian sengketa melalui negosiasi yaitu cara untuk mencari penyelesaian masalah melalui musyawarah untuk mencapai kata sepakat secara langsung antara pihak-pihak yang bersengketa yang hasilnya dapat diterima oleh para pihak tersebut. Jadi dalam praktik negosiasi itu ada 2 alasan tuh dilakukan. Yang pertama itu untuk mencari sesuatu yang baru yang tidak dapat dilakukannya sendiri. Misalnya dalam transaksi jual beli, pihak penjual dan pembeli saling memerlukan untuk menentukan harga. Yang kedua, alasannya itu untuk memecahkan perselisihan atau sengketa yang timbul di antara pihak. Dalam pasal 6 ayat 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa, disebutkan bahwa sengketa atau beda pendapat perdata dapat diselesaikan oleh para pihak melalui alternatif penyelesaian sengketa yang didasarkan pada itikat baik dengan mengesampingkan penyelesaian secara litigasi di pengadilan negeri. Yang kedua itu penyelesaian sengketa melalui mediasi. Jadi, proses penyelesaian sengketa melalui mediasi dapat melibatkan orang lain atau pihak ketiga sebagai mediator. Dasar hukum tentang mediasi dapat ditemukan dalam pasal 6 ayat 345 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa. Ketentuan hukum tentang mediasi yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tersebut merupakan suatu proses kegiatan sebagai kelanjutan dari gagalnya negosiasi yang dilakukan oleh para pihak yang bersengketa. Pasal 6 ayat 3 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 mengemukakan bahwa dalam hal sengketa atau beda pendapat antara para pihak yang bersengketa tidak dapat diselesaikan, maka atas kesepakatan tertulis para pihak, sengketa atau beda pendapat diselesaikan melalui bantuan seorang atau lebih penasihat ahli melalui seorang mediator. Jadi mediasi itu pada hakikatnya merupakan suatu bentuk penyelesaian sengketa yang memberikan pandangan ke depan terhadap para pihak yang bersengketa. Mediasi ini memandang ke masa depan, bukan ke masa lampau. Hukum memandang ke belakang untuk menentukan siapa yang benar dan siapa yang salah. Sedangkan mediasi memandang ke depan, itu untuk menentukan suatu solusi di mana para pihak dapat menyelesaikan sendiri sengketanya. Di dalam hukum, pengadilan mengupayakan kekuasaannya untuk memerintahkan suatu putusan. Sedangkan di dalam mediasi,
keputusan diambil secara bersama-sama oleh para pihak. Selanjutnya ada quotes dari Bapak Dr. Haji Saiful Bahri SAGMM selaku dosen pengampu mata kuliah Arbitrase Syariah. Jadi kata beliau, illiterate will not be the man who can read. He will be the man who hasn't learned how to learn. Orang bodoh bukanlah orang yang tidak bisa membaca, melainkan orang yang tidak tahu bagaimana caranya belajar. Masya Allah, sangat memotivasi sekali nih Bapak quotes-nya. Terima kasih. Semoga kita tidak menjadi orang seperti ini ya. Kita akan selalu terus belajar dan belajar supaya tidak menjadi orang yang tidak tahu apa-apa. Oke. Thank you. Terima kasih. Mungkin sekian dari saya terkait penyampaian materi pertama tentang pengertian dan penyelesaian sengketa. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.